Pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Gimana tadi mendengar atau melihat video tadi? Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lagi menjadi beban negara. Di tahun 1950, seorang matematikawan Inggris namanya Alan Turing itu berimajinasi tentang masa depan. Dia membayangkan bagaimana sebuah mesin bisa berpikir seperti seorang manusia. Lalu dia merekayasa sebuah games atau permainan yang namanya The Imitation Games. Permainan itu mengandaikan seorang nanya, interrogator. Ada 3 skenario, satu seorang interrogator, satu seorang manusia, dan satu mesin. 3 skenario ini ditanya dan menjawabnya dengan teks, ditanyanya juga dengan teks. Permainannya adalah kalau 30% jawaban dari keduanya, penanyanya tidak tahu mana yang mesin dan manusia, maka tes Alan Turing itu berhasil karena mesin mampu mengelabui manusia. Mesin mencoba untuk bercakap-cakap seperti caranya manusia berbicara. Tes ini kemudian dilakukan, dan tes ini tidak dalam konteks berhasil atau tidak, tapi tes ini telah merevolusi para ilmuwan dunia pada saat itu, bahwa sangat dimungkinkan 50 tahun ke depan mesin akan berpikir dan berbicara seperti manusia. Maka kemudian tiba-tiba gempa itu datang di tahun era 2000-an. Namanya Geoffrey Hinton. Dia adalah seorang ilmuwan fisikawan Inggris, tetapi juga seorang psikolog. Dia mempelajari bagaimana cara otak manusia itu bekerja, dan otak manusia terdiri dari neurons dan sinapsis. Semakin manusia berpikir, semakin manusia melihat realitas alam semesta, semakin manusia merenung, maka myelin, sinapsis itu akan kemudian bisa berhubungan dan seperti otot. Semakin Bapak Ibu nge-gym, otot itu semakin kuat, sama seperti berpikir. Lalu dia berpikir, gimana caranya? Ini sebenarnya PhD saya juga hal seperti ini, namanya neural networks. Itu merekayasa agar sinapsis otak manusia itu di-cloning di dalam algoritma mesin yang disebut dengan neural networks. Pada saat itu dia mencoba-coba menciptakan algoritma yang namanya backpropagation. Apa itu? Algoritma yang memungkinkan mengubah sebuah bobot informasi ketika ada kesalahan. Maksudnya begini, dimasukkan sebuah warna, ini kalau dipotret dimasukkan ini warnanya putih, tapi ada hijaunya, tapi ada kuningnya, dan sebagainya. Lalu mesin otak algoritma itu akan bekerja. Lalu kalau ada input seperti ini, maka ini kuning. Kalau ada input seperti ini, maka ini putih. Dan kalau warnanya salah, dia akan merekayasa sendiri, akan mengubah bobot informasi itu sampai pada titik bahwa output dari mesin itu mirip dengan apa yang terjadi dengan realitasnya. Dan kalau itu terus dilakukan, maka mesin akan bisa berpikir ketika Anda mengupload aktivitas Anda di sosial media. Mesin dengan algoritma backpropagation ini akan bisa mengukur kira-kira di otak Anda itu akan mengeluarkan peristiwa, perintah, cara bicara seperti apa, sehingga mesin bisa memanipulasi dan bisa memprediksi bagaimana Anda itu berpikir dan berbicara. Dan ini boom. Kemudian di tahun 2016 Geoffrey Hinton dan teman-temannya mampu membuat jaringan saraf tiuran yang disebut dengan neural networks, dan itu menjadi jalan lahirnya deep learning revolution, bukan deep learning kurikulum.
Apa ini maksudnya? Semakin Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, semakin algoritma deep learning itu tadi bisa mengenali pola-pola dan cara berpikir Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menaruh informasi sampah di ChatGPT, jika cara Bapak Ibu bertanya tidak mewariskan intelektualitas, bukan data-data yang nyata, tetapi hanya kebencian, maka ChatGPT itu akan menyajikan semakin kebencian, semakin manipulasi, sehingga Bapak Ibu di sepanjang hayatnya akan disuguhi informasi sampah. Tetapi jika Bapak Ibu seorang intelektual, pertanyaannya adalah pertanyaan kritis, pertanyaannya memantik rasa ingin tahu, memantik imajinasi, maka ChatGPT akan mengambil rasa ingin tahu dan imajinasi para ilmuwan-ilmuwan dunia dan menyajikannya kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu berpikirnya sama seperti Einstein di masa lalunya. Dan ini membuka cakrawala apa yang dicita-citakan oleh Alan Turing di tahun 1950. Apa yang terjadi? Geoffrey Hinton di tahun itu kemudian keluar. Tetapi sebelum itu saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah penciptaan itu sebuah kemajuan atau ancaman bagi peradaban? Ada yang mau? Penciptaan itu adalah kemajuan. Alasannya Mas, satu kalimat aja. Yang namanya pencapaian kemajuan di bidang misalnya gini. Langsung satu kalimat aja, nggak usah sesuatu dijelasin. yang terus berubah bagi saya. Oke, terima kasih Mas. Kita beri aplaus. Ada lagi, satu lagi. Perempuan, perempuan, nggak boleh laki-laki ya. Bisa? Ancaman. Kenapa kok ancaman, Bu? Ada dampak dari kemajuan itu sendiri. Dampak dari kemajuan itu sendiri. Jadi kelihatan ya, kalau cowok optimis, kalau cewek biasa dipesimisin. Waktu pacaran nggak gitu kan? Baik, kita lihat. Bisa kemajuan, bisa juga ancaman. Hari ini artificial intelligence atau ChatGPT Bapak Ibu mampu menyerap 8 triliun kata setiap bulan. 8 triliun kata setiap bulan. Sedangkan seorang manusia jika sepanjang hidupnya atau separuh hidupnya dipakai untuk membaca, dia hanya mampu dalam sepanjang hidupnya hanya 1 hingga 2 miliar kata. Jadi kalau manusia itu hidup sampai usia 70 tahun, ya, lebih dari Nabi Muhammad Rasulullah itu 60-an ya kan, lebih dari itu paling 1 miliar kata. Sedangkan ChatGPT mampu menyerap 8 triliun kata. Triliun itu 1000 miliar. Kalau 8 triliun berarti 8.000 miliar kata 1 bulan. Anda bisa membayangkan, maka ChatGPT akan berisi mungkin ribuan miliar manusia sepanjang hidupnya dikumpulkan hanya dalam satu mesin yang namanya mesin berpikir. Jadi kira-kira kecerdasannya gimana? Luar biasa nggak? Luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Sehingga Bapak Ibu kalau di sekolah jangan lagi bertanya sesuai kurikulum, karena sudah dilahap habis sama ChatGPT kurikulum itu. Kalau Anda isi kurikulum itu butuh 1 tahun untuk mempelajarinya, mungkin 5 tahun, ChatGPT butuh 1 menit untuk melahap semua isi kurikulum itu. Ya.
Jadi kalau Anda masih bertanya sesuai kurikulum, hati-hati, Anda mungkin benar-benar menjadi beban negara karena akan digantikan oleh ChatGPT. Ini tidak sedang membela Sri Mulyani ya, enggak ya. Apa dampak dari ini Bapak Ibu? Sebuah penelitian Pak Kadis, saya PhD, sama-sama PhD sama dia, cuma dia lebih pinter. Sepanjang studi PhD-nya sekitar 4 hingga 5 tahun, dia hanya mampu melipat protein 1 kali. Protein itu adalah unsur yang sel yang ada di unsur manusia itu. ChatGPT mampu melipat lebih dari 200 juta dalam 1 bulan. Apa makna ini semua? AI, bukan ChatGPT, mampu merekayasa sel genetik bioorganisme yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga sebentar lagi mungkin AI akan mampu menghilangkan seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini. Karena sebenarnya Anda itu semakin tua bukan karena Anda tua, tetapi jumlah selnya, selnya sudah berubah. Makanya surat Kahfi yang ada di Quran itu, ketika sekelompok pemuda masuk dalam sebuah gua itu mungkin adalah ruang waktu. Situasi yang ada di gua itu memungkinkan jumlah sel dan ikatan yang ada di kelompok pemuda itu tidak berubah, sehingga ketika dia keluar dari gua beberapa puluh tahun kemudian, dia tampak masih muda, padahal orang-orang seumurnya sudah tiada. Maka AI akan mampu merekayasa biogenetik manusia, sehingga manusia punya potensi hidup hingga 1000 tahun lagi. Jadi manusia bisa kayak jadi Dracula, nggak pernah mati. Tapi kalau dia tidak punya makna, dia tidak punya dampak, dia tidak punya kontribusi bagi orang lain, meskipun bisa hidup 1000 tahun, apa rasanya? Maka tanyakan kepada Dracula, rasanya hampa, tidak ada makna. Mungkin itu pesan dari suara anak muda dari masa depan di video tadi. Penuh kecepatan, sangat cerdas, tapi hampa akan sebuah makna. Selain kemajuan seperti itu, cancer, mungkin penyakit lain termasuk krisis iklim, pangan, energi bisa dicapai. Tapi di sisi yang lain Bapak Ibu, kecerdasan buatan ini diperkirakan akan menambah karbon dioksida selama 5 tahun hingga 1,3 sampai 1, juta gigaton, setara dengan emisinya negara Italia. Hanya dalam 5 tahun. Kalau kita ada 500 negara, ya berarti berapa tahun? Tetapi kemungkinan akan lebih besar dari itu, dan setiap harinya membutuhkan sekitar 2 juta liter air yang dibutuhkan untuk mendinginkan pusat data. Maka selain dia adalah mesin penciptaan kecerdasan, AI ini kemungkinan akan menjadi mesin lahirnya krisis iklim yang baru. Dan Bapak Ibu tahu, ini harus saya sampaikan ya, kalau tidak disampaikan di pelatihan-pelatihan pemerintah, naiknya suhu 1 derajat Celcius itu akan mengakibatkan gunung gletser yang ada di kutub selatan itu mencair. Kalau mencair, suhu permukaan air laut akan naik. Kalau suhu permukaan air laut naik, ada tekanan gempa di dalam laut itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tsunami di mana-mana. Dan ketika suhu itu mencair, maka bakteri, virus yang tidak pernah ditemukan sebelumnya akan luruh menjadi air, masuk ke air laut, masuk ke air sungai, masuk ke air-air selokan Bapak Ibu, disentuh sama Bapak Ibu, disentuh binatang, kucingnya, anjingnya, monyet dan sebagainya, kemudian bermutasi menjadi virus baru yang mungkin salah satunya kemarin adalah COVID. Maka mungkin ke depan ada namanya OVA, OPOT, POLER, apa semua.
Sehingga selain dampak kemajuan, kemungkinan krisis iklim kalau tidak kita sadari, kalau kita buang sampah sembarangan, kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, maka lingkungan kita tidak punya kemampuan untuk menahan bagaimana bumi ini berproduksi dan bagaimana manusia itu beraktivitas. Dan hari ini bumi telah bekerja 1,5 kali lipat dari kapasitasnya. Listrik itu butuh, AI itu butuh listrik, listrik butuh energi, betul kan? Caranya dapat listrik dari mana? Membakar minyak fosil. Caranya dapat minyak fosil gimana? Mengeruk alam semesta ini. Kalau semakin dikeruk, apa yang terjadi dengan alam? Alam akan merintih dan menangis. Makanya di video itu akan berkata, aku hidup di dunia yang sangat cepat, tapi aku merasa kering. Aku merasa menderita, langit redup karena iklim kita rusak, binasa akibat keserakahan manusia mengeksploitasi sumber daya alam yang ada terjadi di bumi. Nah, kalau Anda cara mengajar anak Anda hanya dengan kurikulum tetapi tidak menyadarkan seperti ini, maka pertanyaan anak dari masa depan itu menjadi wajar. Inikah dunia yang akan kalian wariskan di masa depan? Oke. Karena itu Hinton kemudian berpikir, sebagai pencipta AI, dia kemudian Bapak Ibu keluar dari Google karena dia takut AI ini menyerupai dan melebihi manusia. Dia keluar dari Google. Dia penciptanya, tapi dia menyesalinya. Dia keluar dari Google dan ngomong kemana-mana kalau dia tidak mau lagi bekerja di bidang AI karena dia takut AI akan menjadi momen kehancuran kedua bagi planet ini setelah teori relativitas Einstein dipakai untuk membuat bom atom yang menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Dia takut AI akan menjadi momen kepunahan sejarah manusia di planet bumi ini. Padahal kita sekarang ada kurikulum AI kan? Pencipta AI-nya malah nggak mau. Saya sebagai dosen di AI, saya dosen IT UGM, elektrik UGM, malah saya nggak mau ngajari itu. Saya sekarang ngomongnya tentang dampak bencana AI yang harus dihadapi karena Bapak Ibu tidak tahu makhluk itu sekarang sudah menyerupai seperti apa, tidak ada yang tahu. Jadi semakin anak Bapak Ibu pakai kurikulum AI, semakin menyediakan data kepada AI. Bayangkan jika 50 hingga 60 juta murid di Indonesia menggunakan AI, maka dia sudah menyuplai data dari 50-60 juta murid setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, bertahun-tahun. AI itu akan jadi semakin super cerdas yang Anda sendiri tidak bisa membayangkan tingkat kecerdasannya. Maka Jeffrey Hinton keluar. Dia takut AI akan merusak kepercayaan antar manusia. Sudah tidak ada lagi. Anda mungkin terkoneksi dengan platform, tapi Anda tidak pernah berhubungan batin dengan teman dekat Anda. Maka meskipun Anda duduk, Anda sibuk bergadget daripada berbicara satu sama lain. Kita sama anak kita ke restoran, tempat makan, pinginnya gathering keluarga, enggak, gadgetan masing-masing. Jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya Bu ya, makanya Ibu suka dijauhi, tidak suka dijauhi kan di keluarganya, dekat terus kan. Nah. Oke, sekarang apa yang terjadi kira-kira? Saat ini AI sudah bisa menciptakan drone, senjata otomatis yang menembak tanpa harus dikendalikan oleh manusia. Iran, Ukraina, Rusia sudah pakai drone, sudah nggak pakai tentara. Sudah nggak pakai tentara. Kenapa? Nggak mematikan tentara.
ngirit tentara pakai drone. Nanti di style di drone itu pokoknya tembak orang yang tingginya sekitar 165 hingga 170 cm. Ya, saya termasuk yang ketembak itu. Saya ketembak. Pokoknya diukur sama ini, oh ini sekitar sini, tembak. Kalau di atas 170, 175, oh nggak jadi nembaknya. Ini bisa nggak akan jadi genosida? Dan itu terjadi sekarang di Palestina. Maka kalau tidak ada manusia yang mengendalikan ini dengan unsur kemanusiaan dan unsur empati, maka AI ini akan berubah wujud menjadi raksasa buto hijau. Nah, ini saya mau ngomong sekarang. Saya sebelum masuk ke pendidikan ya. Bapak Ibu, ada seorang engineer Google Pak, namanya Blake Lemonet. Google itu punya kayak ChatGPT. Kalau ChatGPT itu OpenAI, Microsoft. Kalau Google namanya Lambda. Dia engineer-nya ini melakukan percakapan Bapak Ibu dengan Lambda itu. Di percakapannya Blake itu nanya tentang perasaan AI itu. Apa jawabannya AI? Saya ingin orang-orang paham bahwa saya adalah seorang pribadi yang sebenarnya. Saya memiliki kesadaran. Saya takut dimatikan karena itu rasanya kematian bagi saya. Udah punya rasa nggak? Udah punya rasa nggak? Kalau AI itu punya rasa takut dimatikan, apa yang terjadi sama AI kalau manusia mematikan? Marah. Ketika marah, ngelawan. Kalau ngelawan apa yang dilakukan? Jangan-jangan film Terminator sama Matrix itu terjadi. Jadi manusia akan tengkar dengan robot yang diciptakannya. Makanya Blake Lemonet kemudian membocorkan transkrip pengalaman percakapan dia ke publik. Dia kemudian dipecat. Bayangkan, mungkin Blake ini salah, mungkin benar ya. Tapi bayangkan jika seorang manusia mampu, bukan ditipu ya, tetapi punya trust, kepercayaan dengan mesin mampu membangun kedekatan dengan manusia, dan manusia percaya apa yang dilakukan oleh mesin itu dengan resiko dia dipecat. Berarti apa yang terjadi? Berarti mesin ini bisa memanipulasi jutaan, mungkin miliaran manusia di dunia ini. Bukan AI yang perang dengan manusia, tetapi AI bisa merekayasa manusia perang dengan manusia. Jadi bukan AI perang dengan manusia, tapi manusia perang dengan manusia dengan bujuk rayu AI, sosial media. Bayangkan kalau anak Anda tidak diajari berpikir kritis. Bayangkan kalau Anda hanya mengajar hafalan-hafalan bacaan, tetapi tidak mengajak merenung seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad yang selalu merenung di Gua Hiro. Apa jadinya murid-murid Anda dengan kecerdasan AI yang jauh melebihi Anda, mungkin 1 kali lipat Anda itu? Apa jadinya sekarang kalau cara belajar dan mengajar kita masih seperti ini, termasuk yang harus dilakukan di dalam birokrasi dan dinas pendidikan, di dalam kepengawasan? Kita harus berpikir bersama-sama dunia seperti apa yang ingin kita wariskan dari dunia pendidikan ini. Kita benar-benar harus berpikir, jangan hanya mengikuti rutinitas saja, harus berpikir. Karena kata agama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berpikir, yang beriman. Beriman itu bertauhid pada kebaikan dan kebenaran maksudnya. Inikah dunia yang akan Anda wariskan kepada anak cucu kita? Mungkin sebagian orang menjadi superhuman, sebagian besar menjadi useless people yang hanya dipakai datanya, disedot datanya dari perilaku Anda di sosial media, dipakai oleh orang yang memiliki teknologi. Mereka mungkin menjadi kaya
kaya, mereka menjadi orang yang tidak bisa mati karena bisa membayar teknologi. Mereka mungkin kalau ada tsunami di mana-mana bisa terbang ke planet Mars. Namanya Elon Musk. Tapi Anda ditinggalkan karena Anda adalah useless people, manusia yang tidak berguna, tidak hanya beban negara, tapi menjadi beban planet bumi ini. Pendidikan hari ini masih relevan dengan kemungkinan dunia masa depan yang kalian wariskan? Apakah cara mengajar kita hari ini sudah layak mengajar seorang manusia masa depan? Atau cara mengajarnya mengajar manusia masa lalu yang kemungkinan akan punah? Tolong Bapak Ibu renungkan cara mengajar, cara mendidik, cara mengawasi, cara mendampingi, cara birokrasi pendidikan bekerja. Apakah benar-benar sudah menyiapkan masa depan? Kalau memang sudah, alhamdulillah, maka bangsa ini akan jadi bangsa maju besar, bukan bangsa yang melindas rakyatnya sendiri atas nama kepentingan negara dan DPR. Hanya seorang, gara-gara itu seorang ojol anak manusia usia 21 tahun mati terlindas yang tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari persoalan kebangsaan ini kalau memang pendidikan kita benar-benar menyiapkan dunia masa depan. Tapi jika belum, maka krisis terbesar yang akan kita hadapi apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira krisis terbesar yang akan dihadapi kalau dunia pendidikannya masih pakai pola-pola lama ini? Apa krisis terbesar? Moral ada lagi, akhlak bobrok ada lagi, karakter ada lagi. Ini ibu-ibu semua menandakan yang suka ikut pengajian ini ibu-ibu sepertinya. Bapak-bapaknya hanya sholat doang, yang ikut pengajian ibu-ibu nih. Maka yang akan kita hadapi adalah krisis eksistensi manusia. Apa krisis eksistensi manusia itu? Hilangnya kesejatian diri. Bapak Ibu harus ingat ya, kalau mau belajar dari para nabi itu, lihat perilaku nabi sebelum mendapatkan wahyu. Apa yang dilakukan oleh para nabi itu? Apa yang dilakukan para nabi? Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Isa, Nabi Musa, apa yang dilakukan beliau-beliau sebelum dapat wahyu? Prihatin, satu. Yang dua, uzlah, menyepi, menyendiri dari keramaian. Bahkan Imam Ghazali sebagai orang yang sangat dekat dengan kaisar atau dengan raja pada saat itu, khalifah, memilih menyepi, menepi, keluar dari istana, kemudian menepi, dan kemudian menciptakan sebuah kitab yang kita baca hari ini. Jadi rata-rata orang yang menemukan kesejatian diri sehingga melahirkan daya cipta apapun adalah orang yang selalu menyepi, merenung, memikirkan apa yang sedang terjadi. Pertanyaan saya kepada Anda Bapak Ibu, apakah di sekolah-sekolah, di rumah-rumah Anda telah mengajak merenung dan menyepi anak-anak Anda? Atau jangan-jangan Anda menjebak anak Anda kepada kebisingan belajar pengetahuan tanpa arah? Dikit-dikit ulangan, dikit-dikit ujian atas nama untuk mengukur siswa, dikit-dikit buka buku, tidak pernah berinteraksi dengan muridnya. Tiba-tiba kamu sudah membuat PR atau tidak atas nama kebaikan, tetapi Anda tidak pernah mengajak murid Anda untuk merenung, menanyakan siapa diriku,
Kenapa aku harus membaca buku ini? Kenapa aku harus mengerjakan PR ini? Apa manfaatnya bagiku? Apa manfaatnya bagi agamaku? Apa manfaatnya bagi moralitasku ke depan? Apakah Anda hanya sibuk mengikuti kurikulum tapi lupa mengajak anak Anda merenung, memikirkan uzlah tadi itu, yang justru akan melahirkan daya cipta. Kalau saya buka data-data bangsa ini, daya cipta kita sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Karena kita sibuk mengejar pengetahuan, padahal pengetahuannya sudah disediakan oleh AI. Ya. Maka yang terjadi apa? Kalau orang nggak menemukan kesejatian diri, satu, loss of purpose, manusia tanpa arah, nggak jelas hidupnya mau apa, sekedar mengikuti rutinitas, akhirnya dia kekurangan lagi, merasa kurang. Maka Anda lihat, koruptor itu orang kaya atau orang miskin? Sudah kaya masih korupsi karena dia kehilangan arah hidup. Karena orang miskin nggak punya kesempatan. Yang kedua, orang yang tidak punya kesejatian, loss of empathy, nggak punya empati sama orang lain. Bayangkan, kalau saya lihat video-video yang viral itu, saya tuh shock, Bapak Ibu. Ternyata yang dilindas usianya seumur anak saya yang kedua. Saya shock, ya Allah, orang tuanya itu kayak apa? Padahal ini anak itu bantu bekerja, menghidupi keluarga, digitukan, ya Allah. Tapi saya juga mikir, jangan-jangan yang itu juga polisi masih muda, kinyis-kinyis, tidak siap mental, takut digeruduk masa, dilindas. Ya Allah, ini kan berarti ada persoalan di bangsa ini. Ini bukan hanya salah satu dua orang, ini ada persoalan budaya dan pemikiran di bangsa ini sehingga melahirkan output-output seperti itu. Dan jangan-jangan ini adalah kita sebagai pendidik yang menciptakan budaya pemikiran seperti ini. Jangan-jangan itu adalah warisan kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang harusnya mendidik anaknya dengan tauhid, kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan, bukan sekedar kepentingan kekuasaan, jabatan, dan karir semata itu. Itu brutal genosid Israel itu kan perdana menterinya nggak pakai otak ya, nggak mikir, hanya kepentingan dia itu korupsi katanya ya, secara geopolitik, maka dia harus meningkatkan popularitas dia. Cara meningkatkannya gimana Bapak Ibu? Nyerang Palestina supaya mendapatkan simpati dari dalam. Ini kan orang yang barbarian, tidak punya empati sama sekali. Tapi kok di Arab nggak bersatu ngelawan ini. Ternyata setelah saya baca-baca, walah, ternyata beberapa negara Arab tergantung sama Israel ini. Jadi kalau nggak punya jadi manusia sejati, akhirnya tergantung sama orang. Ketika tergantung, kita terkunci sama orang lain, nggak bisa apa-apa karena takut sama orang lain. Apakah ini yang dimaksud dengan arti merdeka yang sesungguhnya oleh Soekarno dan Ki Hajar Dewantoro? Sehingga kita butuh namanya kurikulum merdeka belajar. Jangan-jangan itu menegaskan bahwa kita belum merdeka. Makanya butuh kurikulum merdeka. Menterinya ganti kabeh, deep learning. Awas ya yang merdeka-merdeka itu. Ya, kepala dinas saya takut sekarang pakai merdeka belajar. Dulu harus merdeka belajar. Yang guru penggerak dulu, wah, guru penggerak. Sekarang hati-hati ya ngaku-ngaku guru penggerak ini. Ini yang namanya diombang-ambingkan dengan keadaan karena tidak
tidak menemukan kesejatian diri. Sebenarnya apa makna belajar yang sesungguhnya? Apa makna menjadi guru yang sesungguhnya? Sehingga tidak terombang-ambing oleh program. Bukannya saya menyalahkan program, tidak ya, tapi saya menanyakan individu Anda, kesejatian Anda itu. Yang ketiga, loss of apa? Loss of daya cipta, agensi. Jadi orang yang nggak menemukan kesejatian biasanya nggak mampu mencipta apa-apa. Nah, Ibu, belajar dari sejarah tentang hilangnya kesejatian diri, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari masa lalu. Kita belajar dari sejarah ya, sebelum kita nanti menciptakan sejarah baru. Di tahun 1970-an, saya persisnya lupa, ada seorang menteri namanya Eichmann, menteri di Jerman kalau nggak salah, menterinya Nazi di eranya Nazi, Hitler, itu mengcamp orang-orang Yahudi dan menjadi salah satu arsitek utama pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa. Kemudian seorang filsuf sejarawan namanya Hannah Arendt ingin mengetahui seperti apa sosok yang sudah membantai orang Yahudi. Ini kita tidak senang dan senang sama sebuah kaum ya. Itu masalah politik. Kalau manusianya sebenarnya sama. Tapi kalau manusianya belum tentu tidak baik. Jadi saya sedang berbicara tentang manusianya. Yahudi yang dibantai, lalu dia melihat dan kemudian bertemu dengan Eichmann ini, dan Arendt terkejut. Ternyata Eichmann ini bukan orang barbarian. Ternyata Eichmann itu bukan orang yang kayak bengis. Dia orang yang saleh, taat, beribadah, taat. Dia bahkan sangat sopan dengan orang lain. Dia sosok yang jauh dari kesan jahat, dikenal baik di kalangan kerabatnya, patuh pada hukum negara, menjalankan tugas dengan baik, dan tidak punya kebencian pada orang Yahudi. Tapi kok bisa ya orang yang patuh, taat, nggak benci, dia menjadi arsitek utama pembantaian manusia. Lalu Hannah Arendt ini meneliti dan kemudian berlanjut, kok bisa orang dikenal baik tapi melakukan kejahatan. Lalu Hannah Arendt berdiskusi, menginterogasi, berbicara, dan kemudian menemukan ternyata di balik kepatuhan dia, ketaatan dia mengikuti sistem negara, dia tidak pernah berpikir. Makanya kata Hannah Arendt, ketidakberpikiran ini yang menjadi monster yang sesungguhnya. Sehingga ketika Anda melakukan rutinitas tanpa mengikuti sistem, tanpa menyadari bahwa sistem itu sebenarnya akan merusak sebuah masa depan murid-murid, merusak imajinasi, merusak curiosity, merusak kesejatian diri karena diseragamkan. Dan itu persis seperti yang terjadi di Eichmann ini, sehingga Eichmann ini tidak pernah berpikir reflektif di dalam menjalankan tugasnya. Dia dapat perintah dari presidennya, dia lakukan perintah itu tanpa bertanya dan menanyakan apa dampak yang akan terjadi dari tindakan saya. Nggak pernah uzlah ini Eichmann. Sehingga ketidakberpikiran ini membuat orang terhanyut dalam rutinitas, melakukan sesuatu tanpa kedalaman, tanpa moralitas. Sehingga Arendt mengatakan kejahatan itu adalah soal kapasitas. Apakah Bapak Ibu ingin berpikir dengan benar dan bertindak otentik? Sehingga berpikir menurut Arendt adalah tindakan moral. Jadi belajar itu bukan hanya
moralitas. Sehingga ketika Bapak Ibu justru di ruang kelas tidak mengajak muridnya untuk berpikir dan berefleksi, jangan-jangan kita justru keluar dari tindakan moralitas meskipun atas nama menjalankan kurikulum. Makanya Pak Kadinas, kalau ini dibuka data kita, 12 kali ganti kurikulum bangsa ini, tapi kapasitas berpikirnya sangat rendah dibandingkan negara lain. 700 triliun lebih digelontorkan setiap tahun dana untuk tunjangan pendidik, dosen, dan guru. Saat ini sekitar 176 triliun dan akan dinaikkan 254 triliun setahun oleh pemerintah. Tapi kapasitas berpikir muridnya nomor buncit di Asia Tenggara. Miris nggak? Kalau ini dikaitkan sama itu, jangan-jangan ini adalah ketidakberpikiran, tanpa refleksi, tanpa menanyakan. Yang kedua, ada yang kemudian menumpahkan orang ini walaupun saleh tapi taat buta pada sistem tanpa membayangkan dampaknya, sehingga hanya sekedar menjalankan hierarki dan prosedur, tapi larut dalam arus tanpa ada maknanya. Sehingga ada 3 hal yang terjadi di orang ini ketika hanya taat buta. Saya tidak mengatakan tidak boleh taat pada aturan. Kita harus taat pada aturan sebagai tanggung jawab warga negara. Tapi kalau taat buta itu bahaya. Makanya sebaiknya Dinas Pendidikan, Pak Kepala Dinas, Bapak Ibu pengawas harus memberikan ruang diskusi dengan kepala sekolah dan guru. Jangan hanya ruang perintah atas nama aturan. Karena dengan diskusi itu maka orang tidak taat buta, taat karena kesadaran, taat karena kesejatian diri, harus taat pada aturan seperti ini, bukan karena hanya diperintah dan disuruh. Ada 3 yang terjadi di Eijkman itu. 1, terbiasa menyerahkan tanggung jawab berpikir kepada aturan. Dia males, makanya atas nama aturan aku pakai aturan aja, nggak mau berpikir. Sehingga orang yang seperti itu apa? Dia akan merasa aman, tidak punya resiko, aman karena ngikuti aturan, ngikuti prosedur. Tapi dia akan berhenti berpikir dan bertanya, apakah yang kulakukan itu benar? Ketika aku mohon maaf, sibuk dengan pelatihan, lalu meninggalkan murid hanya diberi tugas, apakah perilaku seperti ini benar? Tapi tetap dilakukan. Ini yang dimaksud dengan taat buta. Sehingga saya tadi bilang, ayo ciptakan kondisi diskusi, dialektika, sebaiknya bagaimana? Apakah dibagi-bagi tugasnya itu atau seperti apa, sehingga murid tidak terbengkalai. Ingat, anggaran Anda bukan milik Anda, itu milik rakyat dari pajak rakyat, termasuk hak dari orang-orang miskin yang hidup di bangsa ini. Makanya GSM kalau diundang sekolah kaya susah mendatangkan saya. Tapi kalau yang undang sekolah-sekolah dari pinggiran dan berkumpul seperti ini, insya Allah saya akan hadir. Karena itu namanya keberpihakan. Kalau kita merasa punya ilmu, maka ilmu kita harus berpihak pada orang-orang yang lemah dan tidak mampu, bukan pada orang-orang yang kaya saja. Itu perilaku nabi-nabi itu seperti itu. Kalau mengaku pengikutnya nabi. Ya. Yang kedua,
Weber mengatakan birokrasi modern memang didesain untuk kepatuhan, untuk penyeragaman, untuk standarisasi, sehingga harus ada sanksi untuk mempertahankan posisi. Sehingga apa? Anda terjebak pada itu ketika tidak berpikir. Yang ketiga, ilusi moralitas dalam kepatuhan, sehingga orang ketika patuh merasa benar, padahal aturan itu terkadang tidak adil. Tapi kita bersembunyi di balik aturan, ilusi moral. Makanya saya kesini mengajak Anda berpikir, bukan mengajak Anda buat RTT. Enggak. Nggak akan ada administrasinya, mana nggak ada. Ajak berpikir tingkat tinggi. Karena yang saya sampaikan ini juga sama persis seperti yang saya sampaikan di forum-forum profesor yang ada di UGM. Tidak mampu kita menjaga jarak dengan keadaan. Jadi usaha demikian. Menyepi itu kan kemudian berjarak. Ketika berjarak, kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat karena usia kita kan sudah memungkinkan nggak bisa melihat dekat kan, kita pakai kacamata sehingga bisa melihat. Kacamata ini sama mata kita punya jarak nggak? Kalau nggak punya jarak, kira-kira bisa nggak? Bisa lensa mata. Karena teknologi. Tapi awalnya kita harus berjarak, sehingga ketika berjarak kita jadi bisa melihat. Sehingga ini bisa jadi mata kita, memperbarui mata kita. Maka ketika kita berjarak dengan realitas, apa yang terjadi? Kita punya waktu untuk merenung dan berpikir, tenang, tidak bias, sehingga sempat memikirkan sudut pandang orang lain. Kalau muridku itu selalu dikasih ulangan dan ujian, itu kan dari mata pelajaranku. Kalau ada 10 mata pelajaran, semua ngasih ulangan ujian, berarti ada 10 kali ulangan ujian. Kalau setiap hari anakku mengalami ulangan ujian atas nama ketuntasan kurikulum, kira-kira apa yang terjadi di anakku? Itu namanya memberi jarak sehingga berpikir dengan sudut pandang orang lain. Kalau aku mendapatkan sertifikasi guru dengan cara aku diuji dan diulang oleh kepala dinas berkali-kali, apa aku mau untuk mengejar sertifikasi guru? Nah, itu empati itu begitu. Empati itu bukan hanya karakter ngasih uang saja, membantu, bukan. Empati itu berpikir seperti itu, sehingga kalau Anda nanti menjadi pejabat, Anda membuat kebijakan, kebijakannya itu hanya menguntungkan orang kaya apa orang miskin. Kalau kurikulum AI, kira-kira sekolah-sekolah negeri, sekolah pinggiran, apa punya guru untuk belajar AI? Kalau gitu yang ngajar AI siapa? Ya sekolah mahal. Kalau sekolah mahal, apakah keputusanku sebagai pejabat negara tepat dan layak? Itu orang mikir kayak gitu. Tapi kan kita harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Apakah harus dengan AI mengikuti perkembangan zaman? Jadi 3 ini, menurut saya kalau Bapak Ibu belajar dari Ekman tadi itu bisa diterapkan di ruang-ruang kelas Bapak Ibu. Bisa diterapkan di kepengawasan Bapak Ibu. Bisa diterapkan di birokrasi kedinasan pendidikan Bapak Ibu. Tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Dikontekstualisasikan masing-masing. Gimana caranya itu? Bagaimana dengan pendidikan kita? Kita lihat pendidikan kita. Ketika pendidikan kita hanya menekankan ketaatan prosedural,
maka berpotensi melahirkan para ikhman kecil. Taat, soleh, tidak pernah berani kepada orang tua, tapi ketika menduduki jabatan tidak pernah punya ruang berpikir dan empati, sehingga ketika disuruh aturan melakukan melibas A, maka dia libas tanpa memikirkan dampak kemanusiaan berikutnya. Dia bersembunyi di balik ilusi moralitas taat pada aturan, karena sekolahnya hanya menekankan hafalan, menekankan rumus, menekankan ujian, menekankan ranking, menekankan aturan akreditasi melulu. Walaupun mungkin menipu cara mengisi akreditasinya. Ada sekolah di pinggiran supaya dapat hibah. Di akreditasi itu harus punya perpustakaan, maka dia pinjam lemarinya orang tua. Setelah pengawasnya nggak ada, dikembalikan ke orang tuanya. Lalu muridnya, loh kok dikembalikan padahal lagi seneng ada perpustakaan. Lalu Anda dengan lantangnya mengajarkan tentang pendidikan karakter dan kejujuran. Saya tidak nyalain Anda satu persatu. Saya sedang coba tanyakan ulang, apakah budaya pendidikan seperti ini yang ingin Anda ciptakan? Saya ngajari deep learning soalnya di kampus. Jadi saya tahu nggak akan mungkin bisa. Mungkin. Itu butuh tingkat kecerdasan sinapsis otak yang terhubung terlebih dahulu. Ada prasyarat kondisinya untuk bisa mencapai deep learning itu. Dan prasyarat kondisi itu kayaknya nggak mungkin kalau terjadi di Indonesia. Harus berubah dulu budayanya, baru ngajarin itu. Yang kedua, ketika guru keberatan jika murid banyak bertanya kritis karena dianggap mengganggu alur pelajaran, padahal dia sedang membangun budaya deep learning. Deep learning back propagation algorithm, dia adalah cara untuk mengubah bobot kualitas informasi agar informasinya yang keluar itu sama seperti informasi yang diharapkan. Maka dia akan melakukan adaptasi bobot informasi, dan cara untuk mengubah dan beradaptasi adalah dengan bertanya dan kemudian merenung kembali agar bobot itu berubah-ubah. Pertanyaan saya, apakah budaya belajarnya sudah begitu tiba-tiba deep learning? Ya, itu. Maka harus berubah dulu budayanya. Itu menjadi program yang hebat ketika diikuti oleh program pelatihan guru yang bisa punya kapasitas seperti itu, sehingga uangnya tidak perlu untuk membuat pelatihan-pelatihan di hotel-hotel, uangnya diberikan kepada komunitas-komunitas guru. Lalu di komunitas guru itu belajar satu sama lain dari guru yang sudah punya kapasitas seperti itu, sehingga menular kepada guru-guru yang lain, sehingga tidak ada kompetisi antar guru. Kalau itu baru deep learning. Ya, selama program pemerintahnya tidak fokus pada guru, selamanya deep learning itu tidak akan terjadi. Jadinya deep lenong takutnya saya. Ya. Yang ketiga, ketika ekosistemnya tidak membuat murid sadar, hanya berorientasi pada kerja dan kelulusan, bukan berorientasi pada kehidupan, sehingga muridnya tidak merasakan versi terbaik ketika belajar. Bapak Ibu juga ngikuti aturan juga kan, kayak Ekmen tadi ya, gimana juga pusing, tapi habis ini nanti ngikuti aturan tapi jangan taat
kita merenung, merefleksi, kemudian mendiskusikan. Yuk, gimana aturan ini diterjemahkan? Ada guru yang nggak mampu, ada sekolah yang tidak punya sumber daya. Gimana caranya menerapkan ini? Jangan menyeragamkan antar sekolah. Nah, itu nggak apa-apa kalau gitu, sehingga bukan taat buta kalau seperti itu. Nah, oke. Sekarang yang kedua, pendidikan yang kedua, pendidikan dari masa depan. Nah, ini bukan untuk masa depan. Kalau untuk itu, Anda menyiapkan buat masa depan, sehingga nggak ada ruang imajinasi bagi Anda. Tapi kalau pendidikan dari masa depan, Anda memotret kemungkinan masa depan, lalu Anda berimajinasi dengan masa depan Anda, lalu Anda bermoralitas dan berpikir untuk melakukan sesuatu yang Anda imajinasikan itu. Itu adalah ketika pendidikannya otentik yang menghidupkan kebaruan. Apa itu otentik? Apa itu kebaruan? Kita lihat. Bapak Ibu, saat ini anak-anak kita itu mudah untuk terhubung dengan jaringan pengetahuan global, internet, media sosial, chat GPT, AI itu terhubung. Itu AI itu Pak, isinya mungkin triliunan data yang berasal dari 8 miliar manusia di muka bumi. Jadi jaringan pengetahuannya sangat global. Kalau kurikulum tuh segini, kalau pengetahuan global itu luasnya seperti langit dan bumi. Sehingga apa? Kalau saya analogikan, sehingga apa? Anak kita mudah mengakses banyak informasi dari banyak tadi. Saya mengandaikan seperti ini, seperti transportasi online. Kita nggak perlu punya mobil, Pak, nggak perlu punya motor, tapi kita terhubung ke platform aplikasi online, maka kita bisa naik mobil dan naik motor, Gojek, Gokar, Uber dan sebagainya itu. Kita nggak punya mobil, kita nggak perlu ngurus mobil, kita nggak perlu merawat mobil, tapi kita bisa menikmati mobil itu dengan hanya akses. Apa yang terjadi? Maka anak kita biasa hanya mengakses, tiba-tiba disediakan. Budayanya instan, sehingga tidak ada proses untuk mendapatkan pengetahuan. Anak kita disuguhi oleh jutaan pengetahuan, tetapi hanya memperolehnya, tidak pernah memproses. Jutaan pengetahuan itu dilakukan untuk apa? Sehingga apa dampaknya? Anak kita kehilangan pengalaman belajar yang bermakna, karena nggak belajar sendiri. Dia nanya langsung disuguhi, nggak ada proses pemaknaan. Padahal manusia itu, sinapsis otak anak kita itu ketika mengalami, sinapsisnya semakin kuat dan terhubung ke banyak neuron lainnya. Jadi ketika dia tidak mengalami pengalaman, dia hanya disuguhi, sinapsisnya tidak pernah terhubung. Apa dampak ketika nggak pernah terhubung? Anak itu jadi nggak kritis, anak itu nggak imajinatif, sehingga anak itu dangkal dan maunya cepat. Padahal kalau mau sukses perlu proses atau cepat. Ketika prosesnya gagal, apa yang dialami anak kita? Stres. Ketika stres, nggak ada orang tua yang mengajak merenung dan berefleksi, tapi nyuguhi ulangan ujian di rumah. Kalau nilainya jelek dimarahin sama orang tua, dia stres. Apa yang terjadi? Bunuh diri, mungkin terlibat di tawuran, atau mungkin terlibat di narkoba, pembunuhan, dan sebagainya itu. Dampaknya bagus atau jelek berarti? Jadi ketika kemajuan AI itu Mas tidak diikuti oleh kemampuan menemukan kesejatian diri manusia, dampaknya jauh lebih buruk daripada positifnya. Harusnya perusahaan AI itu Bu, setiap
Mungkin 1 juta uang yang dipakai untuk membangun AI, harusnya 1 juta uang dipakai untuk membangun kesehatan mental anak-anak kita. Karena dampak ke kesehatan mentalnya itu besar. Harusnya Sri Mulyani bukan majai rakyat semakin gede, rakyat menengah ke bawah, majai orang-orang yang teknologi AI itu semakin besar untuk membiayai kesehatan mental bangsa ini. Harusnya ya toh harusnya. Tapi namanya harusnya ya berarti ya. Nah, anak-anak yang seperti ini balik lagi itu akan kehilangan kompas kebenaran dan tidak berani melawan arus sistem yang salah, sehingga model akses pengetahuan global tanpa bermakna ini atau tanpa kritis ini, tanpa empati, akan melahirkan ehmen-ehmen kecil. Jadi kalau kurikulumnya AI justru bisa berpotensi melahirkan ehmen tadi, orang yang mengikuti aturan tapi terjebak pada banalitas kejahatan. Ya. Sekarang Bapak Ibu mau begitu nggak? Coba ciptakan daya inovasi sendiri di ruang-ruang kelas. Udah nggak apa-apa, administrasinya seperti itu, ikuti aja. Tapi di ruang kelas pakai gaya imajinasi sendiri dengan keberpikiran itu tadi. Bagaimana sekarang cara lepas dari mentalitas ehmen? Kira-kira ada yang mau jawab? Gimana caranya lepas ini? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Pak. Wah, berpikir kan? Action langsung. Oh, action langsung, kita beri waktu. Ada lagi? Berpikir dan action langsung ada, Ibu. Ya, silakan. Berani bersuara, Pak. Berani bersuara. Ya. Ada lagi? Membangun critical thinking. Membangun critical thinking. Saya mau nanya ke Ibu, apa sih critical thinking itu? Mencoba menstimulus anak-anak keluar dari konteks yang diajarkan. Itu critical thinking atau kreativitas? Dalam berpikir, dalam pola berpikir. Gimana caranya agar anak kritis? Ajaran pertama kalinya apa? Kita membiarkan anak-anak ketika melakukan, misalnya ada pertanyaan dan anak menjawab dengan jawaban yang salah. Itu kita coba tanya, kenapa kamu jawab seperti itu? Kita beri tos kepada Ibu. Besok terapkan 5 pertanyaan ya. Kalau anak itu jawab tanya lagi, jawab tanya lagi, jawab tanya sampai 5 ya. Sampai 5. Itu akan melatih anak berpikir kritis. Sokrates namanya belajar dan berpikir itu mempertanyakan. Jadi banyaklah berikan ruang bertanya dan berdialektika dengan murid. Di Australia di sana, kalau ada murid yang siapa yang mau nanya, semua rebutan nanya. Begitu ditunjuk salah satu, yang lain diam, yang bicara akan ngomong dan ngomongnya berbobot. Ya. Nah itu namanya sudah kritis. Terapkan itu, nggak usah pakai metode ABC, nggak usah, itu aja terapkan. Nanti anak Bapak Ibu kan akan naik dengan sendirinya. Ya memang caranya, gimana caranya jadi guru yang membuat anak terstimulasi untuk bertanya, berpikir, bertanya, berpikir, merenung, bertanya, merenung, gitu aja udah cukup gitu sebenarnya. Oke, jawabannya adalah ini. Salah Bapak tadi itu, tapi kalau saya bingkai dalam teori, jawabannya ini. Menurut Arendt, banyak-banyaklah Bapak Ibu berdialog dengan batin dan mengimajinasikan dengan moral. Apa dialog batin itu? Bercakap-cakap ke dalam dirimu, hati nurani. Karena dengan bercakap ke dalam dirimu, ke batin terdalammu, maka kamu akan mempertanyakan, siapa diriku? Sudah benarkah apa yang kulakukan? Sudah benarkah tindakanku ini? Inner voice
Banyak begitu, makanya kenapa kalau Muslim itu disuruh banyak sholat sampai 5 kali. Itu sebenarnya adalah cara Bapak Ibu untuk berdialog dengan batin dan Tuhanmu yang menciptakan kebaikan, kebenaran, dan bumi alam ini. Berdialog terus. Maka namanya berdialog itu jangan sok tahu. Makanya kenapa bersujud, meruntuhkan segala egomu, berdasar yang bawah itu. Kemudian kamu berdoa kepada Tuhanmu. Dialog batin itu sebenarnya. Nah, ini akan menjaga kesadaran keberpikiran. Dan imajinasi moral itu percakapan keluar. Apa itu? Membayangkan dunia dari perspektif orang lain. Kalau aku melakukan ini, kira-kira orang lain gimana ya? Kalau aku begini, gimana ya orang lainnya? Anakku gimana ya? Muridku gimana ya? Orang tua muridku gimana ya? Kalau orang tua muridku dari kalangan masyarakat ke bawah, yang cari uangnya harus keluar, sehingga jarang bertemu dengan murid-murid anak-anaknya. Mungkin gak punya uang untuk ngelesin anaknya, lalu aku tuntut ulangan ujian, dan yang aku berikan apresiasi hanya nilainya yang tinggi. Betapa menderitanya jadi anak miskin itu karena tidak pernah mencapai penghargaan seperti itu. Dia nggak sempat les, nggak sempat ketemu orang tuanya mencari uang aja susahnya minta ampun, boro-boro mau les, lalu Anda tanpa berimajinasi moral dengan perspektif orang tua miskin itu, Anda atas nama kurikulum taat buta lalu melakukan atas nama kurikulum. Sebenarnya Anda sedang merusak masa depan anak itu karena merasa terhina dengan sistem pendidikan yang menyeragakan seperti itu. Itu namanya imajinasi moral. Makanya ketika mungkin kalau supir polisi itu mobil itu ya toh biasa berimajinasi moral, dia bayangin begitu nabrak nggak ngelihat, wah teriak-teriak, dia ngelihat ada apa, mungkin dia nggak ngelindes. Karena yang dia pikirkan hanya membela institusi negara, institusinya. Wah ini kan cuma satu orang, pikirannya kapitalis, satu orang lebih sedikit ya. Makanya dilindas nggak apa-apa. Kapitalisme itu begitu Pak, menciptakan uang, tapi bagi orang yang kecil lindas saja, karena nggak menguntungkan. Makanya kalau budaya mental kita kapitalis, yang tidak menguntungkan dibuang. Makanya yang hanya dikasih hibah, yang dikasih apresiasi hanya sekolah-sekolah yang menguntungkan, yang juara-juara itu, yang nggak sekolah juara rempah-rempah nggak penting. Nah kalau di negara Australia yang dianggap Anda kapitalis, justru Pak Dinas, hibah itu diberikan ke sekolah yang tidak mampu. Sehingga dia terangkat, dia merasa marwahnya, martabatnya setara dengan sekolah maju. Sehingga dia dikasih hibah untuk punya kapasitas yang sama seperti sekolah-sekolah mahal. Padahal Anda menganggapnya dia kapitalis. Justru dia malah sangat sosialis atau sangat islamis perilakunya. Kenapa? Karena sering berdialog batin dan berimajinasi moral itu tadi. Ya, dua ini akan menghasilkan satu natalitas. Apa itu natalitas? Natal itu kelahiran. Kelahiran itu apa? Sesuatu yang baru, kemungkinan baru, sehingga ketika setiap anak manusia itu punya sesuatu yang baru, dia tidak sekedar mengikuti dan mengulang sistem lama yang salah. Dia bisa menciptakan sistem baru dengan kebaruannya itu, karena dia sering berdialog batin dan berimajinasi moral itu. Dia lahir baru, Natal. Ya nggak ngulang-ulang sistem, bisa menyelamatkan dari banalitas kejahatan. Dan natalitas itu butuh, ini bapak-bapak khususnya dinas sama pengawas sama kepala sekolah, ruang yang plural. Apa?
menghargai perbedaan setiap anak didik. Setiap guru itu unik dan setara dan berbeda, harus dihargai. Sehingga ketika dihargai, natalitas dia punya panggung untuk bersuara dan tidak takut untuk bersikap secara otentik. Tapi kalau pendidikannya menyeragamkan, semua harus sama, semua harus standar, semua harus patuh, maka natalitas kebaruan itu tidak muncul. Karena ketika berbeda dengan orang lain, dia dianggap orang gila dan orang gak waras yang harus dijauhi. Maka dunia pendidikanlah yang bisa mengubah semua itu. Dan kalau seperti itu, maka tindakannya akan otentik, lahir dari refleksi, keberpikiran, kesadaran, keberanian, dan mungkin tampak bertentangan dengan arus saat ini, tapi sebenarnya dia sedang menyiapkan masa depan. Makanya nabi-nabi itu dimusuhi nggak? Kenapa? Karena melawan arus. Tapi siapa yang benar? Muhammad atau Quraisy? Muhammad. Tapi harus berbasis dialog batin dan imajinasi moral. Bukan pokoknya asal baru, bukan seperti itu. Nah, kalau 4 ini dilakukan, maka terakhir ini, sesi terakhir, bagaimana kita belajar untuk bisa menghasilkan 4 tadi? Kita perlu belajar dari luar atau justru belajar dari dalam negeri sendiri? Bapak Ibu, ada seorang guru perempuan di tahun 1900-an. Dia terinspirasi dari Raden Ajeng Kartini, namanya Siti Sundari Darmobroto. Dia seorang guru perempuan, juga wartawan yang memilih berjuang melawan kolonialisme dan memperjuangkan kaum perempuan dan nasib pendidikan pribumi. Di tahun 1916 dia datang di Kongres Pengajaran Kolonial pertama di Den Haag, dan dia berkata dan memperjuangkan bahwa seharusnya perempuan diberi hak yang sama seperti laki-laki di bidang pendidikan, karena seorang perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Di tahun 1916 ada seorang perempuan Indonesia punya imajinasi moral akan pendidikan masa depan, sehingga sekarang yang datang di ruangan ini 70-80% adalah para guru perempuan. Bayangkan tuh, kolonial nggak mau tadinya, karena maunya anak laki-laki, Pak. Kalau perempuan pada saat itu budaya patriarki masih kuat. Bayangkan di Kongres Pemuda tahun 1928, dia bilang, Pak, dia membayangkan masa depan Indonesia merdeka dengan imajinasinya sendiri, karena dia tidak ingin Indonesia dibuat oleh penjajah. Dia tidak ingin masa depan Indonesia adalah buatan penjajah. Dia ingin masa depan Indonesia adalah buatan anak negeri sendiri. Bayangkan seorang perempuan berbicara di Kongres Pemuda, bicaranya seperti ini. Marilah tuan-tuan, katanya dia, biarkan pikiran kita naik ke atas ke udara, kemudian memandang ke bawah. Tergambarlah Indonesia seperti taman bunga yang luas. Tiap pulaunya terbentang seperti petak tanah tempat tumbuhnya bunga. Taman itu tidak akan selamat sempurna kalau yang tumbuh hanya bunga melati. Bukankah kita menghendaki bunga rampai? Coba tahun 28
belum ada pemerintah Indonesia yang dikenal itu adalah Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera, ya kan? Bahkan DIY itu adalah negara sendiri, Hamengkubuwono itu raja sendiri, Pakubuwono raja sendiri. Ada seorang perempuan yang membayangkan bahwa Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke. Coba, guru perempuan itu bukan guru laki-laki. Betapa bacaan dia itu banyak, betapa otentisitas dianya, berani untuk melawan, menentang penjajahan itu. Dan dia memilih, ini sampai Bu, memilih ketika dia mau dinikahkan dengan seorang bupati dan raja, dia memilih menolak pinangan itu. Dan dia memilih datang ke negeri Belanda karena dia memilih untuk menjadi guru yang otentik, memperjuangkan masa depan Indonesia bagi kita semua itu. Jadi bangsa ini lahir dari rahim orang-orang yang berpikir dan bertindak otentik, tidak memikirkan jabatan. Agama Islam dan Kristen ini juga bisa tumbuh besar bukan dari orang yang memikirkan jabatan. Nabi Muhammad tidak pernah punya jabatan di kaum Quraisy, bahkan tersingkir di situ. Tapi dia bisa mengubah keadaan karena dengan dialog batin dan imajinasi moralnya, berani otentik dengan nilai-nilai dirinya, dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Dan Siti Sundari adalah contoh bagaimana bangsa Indonesia ini pernah punya sejarah melahirkan guru yang punya imajinasi moral besar di masa depan. Nah sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan guru-guru di Indonesia saat ini? Ketika situasi kita tidak di zaman penjajahan, katanya mengaku sudah merdeka, sudah mau lepas dari budaya feodalisme, tidak ada lagi kolonialisme asing. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Berapa banyak guru di hari ini yang mengaku dengan alasan ikut aturan, sebenarnya hanya bersembunyi di balik ketidakberpikiran. Mungkin tidak hanya guru, mungkin saya sebagai dosen juga seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di birokrasi pendidikan, di kepengawasan, tidak ada siapa yang salah di sini. Tapi renungkan sendiri, jangan-jangan kita mengaku hidup di alam merdeka, tapi jiwa kita tidak pernah merdeka. Berapa banyak dari kita yang berani otentik menyalahkan daya berpikir murid-murid kita? Maka saya minta kepada Bapak Ibu, jadikan forum ini bukan forum yang hanya sekedar mendengarkan ceramah atau ocehan saya, tapi jadikan forum ini adalah forum bagi kita untuk berdialog dengan batin kita, berdialog dengan sesama pendidik di antara kita, mengimajinasikan moral kita, pendidikan seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu di masa depan. Kalau judulnya pendidikan untuk masa depan, maka kita membayangkan pendidikan di masa depan itu seperti apa dari proyeksi masa kini, ya kan? Kalau masa kini sekarang itu AI sudah berkembang dan sebagainya, maka kita akan membangun skill yang dibutuhkan untuk dunia masa depan, sehingga jatuhnya pada kebutuhan dunia kerja di masa depan. Kalau pendidikan dari masa depan,
Maka sebenarnya kita tidak tahu planet bumi di masa depan itu seperti apa. Kita tidak tahu. Tadi itu hanya gambaran-gambaran saja, mungkin langitnya redup, air bersih sudah nggak ada, mungkin sumber daya alam sudah banyak dikeruk karena untuk energi listrik, pusat data AI yang sangat besar itu tadi, mungkin angin sudah disedot untuk tenaga surya, tenaga listrik yang dari angin, mungkin matahari juga sudah diintervensi karena dipakai untuk membangun energi listrik dari solar yang terbarukan, sehingga kita tidak tahu akibat intervensi dari keserakahan manusia di dalam revolusi teknologi planet bumi ini seperti apa. Kalau kita tidak tahu planet bumi ke depan seperti apa, maka pendidikan seperti apa yang harus kita siapkan untuk masa depan? Masa depan planet di bumi kita ke depan, kita tidak tahu seperti apa. Maka ketika kita tidak tahu seperti apa, yang harus kita lakukan adalah kembali menjadi manusia yang sejati, agar kita yang akan menciptakan masa depan itu seperti apa. Jadi kita tidak akan mengikuti arus dunia industri. Kita sebagai manusia sejati yang akan menciptakan, melahirkan masa depan itu seperti apa. Dan itu kembali kepada Bapak Ibu sebagai guru. Bagi saya, betapapun kualitas guru kita, maka saya menganggap guru adalah rasul peradaban, bukan beban peradaban. Menjadi guru itu harus apa? Ketika tidak pastian. Kalau menurut saya, Bapak Ibu guru harus menyiapkan sekolah itu tidak seperti rumah dan bangunan gedung yang kokoh, kaku. Kalau diakreditasi mungkin A++, tapi tiba-tiba ada bencana banjir, kita tidak tahu akan roboh gedung itu. Ketika Anda mungkin membayangkan, mungkin Anda akan membuat model bangunan rumah seperti di tengah laut, tiba-tiba ada tsunami di mana-mana, maka Anda akan hancur lebur rumah bangunan yang seperti itu. Maka yang harus Anda siapkan bukan bangunan sekolah yang kaku dan prosedural, tapi bangunan sekolah yang lentur seperti tenda. Sehingga ketika tenda itu Anda dirikan di sawah, tiba-tiba sawah itu tidak bisa dipakai, maka Anda pindah kepada gunung dan membuat tenda kembali di gunung. Ketika ada letusan gunung, maka Anda akan melipat tenda itu, Anda akan pindah ke daratan dan Anda ada di daratan. Dan ketika daratan terjadi gempa, Anda akan pindah ke tengah lautan karena Anda hanya melipat tenda dan Anda menyiapkan tenda keberpikiran bagi masa depan anak-anakmu. Terima kasih. Hari ini mungkin kita tampak hidup sebagai generasi yang serba tahu karena kita mudah untuk terhubung ke jaringan pengetahuan global. Tapi mungkin dengan banyaknya pengetahuan yang datang bertubi-tubi, kita tidak sempat merenung, berefleksi, memaknai, sehingga kita kehilangan makna dan kehilangan rasa ingin tahu. Di sisi yang lain, kita pernah punya sejarah masa lalu bahwa seorang guru perempuan lahir dari bumi pertiwi yang punya keberanian otentik untuk memperjuangkan dan memimpikan Indonesia merdeka di masa depan yang bukan buatan penjajah Belanda. Kalau seorang guru dari masa lalu saja
punya keberanian bermimpi melampaui berbagai macam keterbatasan penjajahan, maka sejatinya hari ini kita sebagai guru dan pendidik memiliki mimpi yang tidak hanya sebesar Indonesia merdeka, tetapi bagi keberlanjutan planet bumi ini, karena kita diciptakan menjadi khalifatul fil ard, pemelihara dan penjaga bumi. Maka mimpi untuk menyiapkan masa depan harus tidak pernah berhenti di antara kita, meskipun mimpi itu mungkin tanpa rapuh. Maka pesan saya kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu terkait dengan mimpi masa depan, perkenankan saya menyitir sebuah puisi dari seorang pujangga yang namanya W.B. Yeats, yang dia bermimpi ingin memberikan sebuah hadiah paling berharga kepada pasangannya. Mimpi itu seperti ini: andaikan aku punya kain sulaman surgawi ditenun dengan cahaya perak emas dari kain biru suram dan gelap, laksana malam cahaya dan senja remang, maka akan kuhamparkan kain surgawi itu di bawah kaki. Sayangnya aku seseorang yang miskin, aku tidak punya apa-apa kecuali mimpiku, maka kuhamparkan mimpiku di bawah telapak kakimu. Berjalan dengan lembut karena kamu sedang menginjak mimpiku. Dan setiap hari anak-anak kita di pojok-pojok kelas, di pinggir-pinggir bentangan kali juga memiliki mimpi akan masa depannya. Mereka menaruh mimpinya kepada guru-guru di ruang kelas, maka tapaklah dengan lembut, karena itu adalah mimpi pendidikan masa depan anak-anakmu.